Ya, halo. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas reaksi reduksi dan oksidasi yang sering disingkat sebagai redox gitu ya. Nah, redox ini apa namanya? Salah satu kunci untuk memahami aplikasi eh, reaksi redox ini ya gitu di kelas 12 yaitu di bagian elektrokimia. Jadi elektrokimia nanti ada sel volta, ada sel elektrolisis. Nah, untuk memahami itu emang perlu banget buat ngerti yang namanya reaksi reduksi dan oksidasi. Di video ini kita batasin hanya untuk memahami reaksi reduksi itu apa dan reaksi oksidasi itu apa. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau misalnya simpelnya, orang tuh sering ngeh sama oksidasi itu karena ada kata-kata oksida. Jadi sudah pasti kalau yang namanya oksidasi itu memang apa namanya asumsinya itu berarti ada oksigen yang berpengaruh gitu. Jadi gara-gara apa? Gara-gara namanya itu memang oksidasi kan ada oksi-oksi gitu. Nah, contoh yang paling gampang adalah kalau logam itu berkarat. Logam itu berkarat, itu kan gara-garanya bisa jadi kayak gitu. Itu kan gara-gara si besinya itu kan ketemu sama oksigen dan diperparah dengan air, istilahnya dikatalis dengan air. Jadinya reaksi besi dan oksigen itu menghasilkan karat yang makanya kita sering bilangnya itu besinya beroksidasi. Simpelnya sih begitu. Oke, jadi kita akan sampai di apa namanya kesimpulan sederhana kalau oksidasi itu berarti urusannya ada sama oksigen. Oke. Nah, kalau secara apa namanya timeline, maka reaksi oksidasi dan reduksi itu definisinya bisa dijelaskan dalam tiga apa namanya dalam tiga term gitu istilahnya. Kita yang pertama dulu ya, langsung simple aja. Oke, ini adalah konsep redox berdasarkan keterlibatan atom oksigen alias yang paling jadul. Namanya baru teori awal, jadi pasti kayak gini doang. Kalau misalnya mau dilihat, maka oksidasi itu pokoknya dia tugasnya ngikat oksigen. Jadi kalau ada reaksi dan dia ngikat oksigen, maka disebut dengan oksidasi. Tapi kalau misalnya dia reduksi, itu adalah oksigennya bukan diikat tapi lepas. Simpelnya gitu. Oksigen masuk, oksidasi. Oksigen lepas, itu reduksi. Kita ambil contoh. Di sini, itu si Fe-nya awalnya nggak ada oksigennya. Terus kemudian datanglah si oksigen. Hasilnya kan si Fe ini jadi senyawa yang ada oksigennya kayak gini. Maka bisa dibilang ini oksigennya itu masuk atau mengikat atau menyerap atau bereaksi dengan oksigen. Makanya ini disebut dengan apa namanya oksidasi. Kok kagak kelihatan? Kita ganti aja kali ya. Oke, putih aja. Oke, oksidasi. Nah, terus kemudian di sini ada CH4. Awalnya nggak ada apa? Nggak ada oksigennya. Terus kemudian dia bereaksi dengan oksigen. Hasilnya si C-nya ini jadi punya oksigen. Pak, terus yang H2O gimana ya? Itu kan hasil samping. Tapi pada dasarnya si C ini dia jadi punya oksigen. Gampangnya kayak mengikat ya. Jadi ini adalah oksidasi. Berikutnya, kita lihat si Fe. Fe ini dia itu apa namanya? Punya oksigen. Pas di sini dia itu punya nggak punya oksigen. Jadi kayak lepas gitu loh. Di sini ada tiga, sini kan nggak ada sama sekali. Jadi bisa dibilang si Fe-nya bereduksi. Sedangkan si CO, kalau kalian lihat ini oksigennya satu, ini oksigennya dua. Berarti kan dari satu jadi dua kan nambah kan? Makanya si C-nya itu beroksidasi. Nah, sebenarnya yang atas juga sama sih, ada yang oksidasi, ada yang reduksi. Cuman biar lebih gampang, dalam suatu reaksi itu pasti ada reduksi, ada oksidasi. Jadi nggak mungkin apa namanya terjadi reduksi doang atau terjadi oksidasi doang. Pasti kompleks. Di dalamnya ada dua-duanya. Oke, tergantung sudut pandangnya siapa. Kalau di sini kan sudut pandangnya si CH4-nya. Ini sudut pandangnya si Fe-nya. Nah, kalau kita ngelihat dua sudut pandang sekaligus, kayak nomor 3 ini, jadi dia itu bisa reduksi, bisa oksidasi. Oke, kita ambil contoh lagi. Misalnya sudut pandang ini.
Ini kan apa namanya? Si gula ya. Oke, gula terus kemudian direaksikan dengan oksigen. Terus kemudian di sini emang kelihatannya oksigennya cuma 2. Tapi kan kalau dihitung, dia sama angkanya ini 6 kali 2, jadi 12. Awalnya ada berapa? 6. Berarti kan awalnya ada 6, jadi 12. Itu kan berarti kan peningkatan oksigen kan? Nah, dari segi si gula, ini dia mengalami oksidasi. Simpelnya sih kayak gitu. Oke. Terus kemudian, di sini Cr. Ini ada oksigennya nih. Ya, betul. Ketika lagi bereaksi, oksigennya hilang. Berarti dari segi si Cr mengalami reduksi karena oksigennya lepas. Pokoknya kalau oksigen berkurang atau lepas, dia akan reduksi. Tapi si Al awalnya nggak ada oksigen, tiba-tiba jadi punya. Makanya dari segi Al dia mengalami oksidasi. Buah apel menjadi coklat setelah didiamkan. Ini dalam konteks apel itu mengalami oksidasi. Gitu. Makanya kalau misalnya dalam term yang pertama ini kita ngelihat banget si pergerakan oksigennya. Simpelnya gitu. Berikutnya, ini konsep yang kedua nih. Ini jauh lebih apa namanya? Jauh lebih kompleks sedikit gitu. Karena kita bisa menentukan reduksi atau oksidasi tanpa ngelihat oksigennya. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan transfer elektron. Jadi yang kita lihat itu elektron. Nah, kalau dari termnya, oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Namanya melepas berarti berkurang. Nah, 6 elektron itu minus. Jadi kesimpulannya, kalau istilahnya kayak keburukan tuh berkurang. Jadi kan nanti dia itu makin positif. Makanya biasanya itu jadinya itu ion positif yang disebut kation. Tapi kalau misalnya ini reduksi itu berarti menerima. Namanya menerima berarti kan bertambah. Kalau nerima duit kan duit kita nambah ya. Nah, elektron itu sesuatu yang negatif. Cuman kalau misalnya dalam arti kesimpulannya, namanya kita menerima negatif atau keburukan kita makin banyak, ya kita bukannya jadi makin positif, tapi makin negatif. Makanya, ini seringnya nanti jadinya itu anion. Walaupun ada juga yang misalnya tinggal dari kation jadi inilah, pokoknya contohnya gitu lah ya. Ini biasanya ya, ini biasanya, ini juga biasanya. Nah, terus kadang ada juga formnya kayak yang di sebelah sini. Oke, saya bedain warnanya. Jadi yang di sini tuh gimana? Misalnya ada A, terus kemudian dia itu jadi A pangkatnya positif, pokoknya jadi kation gitu kan. Ini kan awalnya netral, nol lah ya. Ini terus kemudian jadi positif. Nah, yang namanya makin positif berarti dia mengalami oksidasi. Yang ini, anggaplah ini positif gitu ya. Terus hasilnya ini jadi nol. Awalnya positif terus jadi tidak positif. Berarti kan itu istilahnya berkurang, makin negatif. Makanya dia mengalami reduksi. Gitu. Yang ketiga, tadi ada 3 berarti ya. Ini kan yang pertama tadi, biasanya kation sama anion. Yang kedua, kalau dia itu secara hal itu makin positif atau makin negatif gitu ya. Nah, yang ketiga, biasanya elektron itu adanya di sebelah kanan tanda panah, maka dia itu oksidasi. Jadi, elektron di kanan. Ini bisa menjadi ciri untuk ngelihat dia oksidasi atau reduksi. Kalau ini biasanya elektronnya di kiri. Oke. Contoh, nah ini kan kelihatan nih elektronnya di mana? Di kanan. Sudah pasti ini adalah apa tadi ya? Ya, oksidasi. Kenapa? Karena elektronnya di kanan. Tuh. Elektron kanan tuh biasanya oksidasi. Dan kalau misalnya elektronnya di kiri, kayak nomor 2 ini, maka sudah jelas adalah iya, reduksi. Oke, berikutnya apa ini? Coba lihat nih, elektronnya di kanan, berarti oksidasi. Ingat, ini konteksnya kalau misalnya berdasarkan perpindahan elektron. Kalau yang pertama tadi kan berdasarkan perpindahan oksigen. Gitu, oke, gampang ya? Ya, lanjutnya. Nah, kalau misalnya yang ketiga, ini lebih modern. Bahkan kita nggak perlu ngelihat oksigen, nggak perlu ngelihat pergerakan elektron. Tapi ini lebih ke simplifikasi muatan. Makanya disebut dengan bilangan oksidasi. Jadi berdasarkan konsep yang ini mensyaratkan kita harus bisa ngitung bilangan oksidasi.
Nah, nanti ada aturannya. Karena kan kita nggak mungkin kan tiba-tiba kayak nentuin apa namanya nomor dari bilangan oksidasinya tapi nggak tahu aturannya gitu. Ibarat kayak ini orang ini pahala sama dosanya tuh banyak, ini orang ini pahala sama dosanya dikit kan nggak ada yang bisa nentuin kecuali ada hitungannya kan gitu kan. Nilai dia lebih tinggi, nilai dia lebih rendah, nggak bisa karena kalau nggak ada hitungannya. Makanya harus ada aturan. Nah, secara konsep ini sebenarnya lebih simpel. Kalau biloxnya naik, gitu. Misalnya awalnya biloknya satu, terus kemudian jadi dua, ya berarti dia udah pasti oksidasi. Sedangkan reduksi itu dia sudah pasti kebalikannya. Jadi kalau apal oksidasi sebenarnya sih reduksinya otomatis ya turun. Jadi misalnya awalnya itu nol, terus kemudian jadi minus satu, ya ini namanya reduksi. Cuman untuk memahami ini, maka kita harus ngerti dulu aturan Bilox, gitu ya. Oke, nah ini Bilox itu apa ya nanti kita bahas ya di video apa namanya yang lain gitu. Oke, jadi sampai sini kira-kira itu untuk memahami basicnya dari reaksi redox. Makanya kenapa kok reaksi redox harus ngitung Bilox, harus nyetarain atau segala macam. Ya memang karena basicnya itu ini aja. Nah, mana yang akan sering dipakai? Yang sering dipakai itu hanya yang transfer elektron ini sama yang Bilox gitu. Oke, yang pertama itu sebenarnya usang karena dia harus banget ngelihat oksigen. Itu kan repot ya kalau reaksinya nggak ada oksigen. Oke, kira-kira kayak gitu aja untuk apa namanya? Untuk eh, pengertian reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan para ahli bukan kata saya. Oke, sampai ketemu di video berikut.